Nah Bapak Ibu, ini adalah bulan yang kedua tahun 2024. Nggak terasa ya, tahun baru kita sudah lewati, Natal mengakhiri tahun 2023, kita sambut tahun baru dengan ibadah awal tahun, kita telah diurapi dengan jendela yang Tuhan bukakan buat kita lihat tahun 2024. Jadi generasi pewaris kerajaan Allah. Kemarin saya nonton, lalu ada satu iklan itu menyatakan Indonesia adalah negara yang luar biasa. Jadi Anda dan saya diminta sebagai generasi bercahaya. Ya, saya kira itu slogan yang bagus. Jadi kok berkesesuaian ya, kita ini adalah generasi pewaris kerajaan Allah. Sedangkan bangsa kita sedang menyuarakan menjadi generasi yang bercahaya. Boleh bilang sama samping kiri kananmu, jadilah generasi yang bercahaya. Nah, untuk membuka bulan Februari ini saya diizinkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan dengan topik yang memang jendela besar kita adalah pewaris kerajaan Allah, tetapi subtopik tetap masih berkaitan dengan 3 bagian daripada kerajaan Allah adalah ibadah, keluarga, dan pemberdayaan. Pemberdayaan biasanya ada di bulan-bulan terakhir untuk mengakhiri tahun yang kita jalani. Tetapi kita mulai dengan ibadah, dan ibadah di dalamnya ada 3 bagian yang sangat penting, ya penyembahan, pengajaran, dan pelayanan. Nah, tentu kita sudah mengikutinya 1 bulan dan kita memasuki bulan yang kedua. Apa yang Tuhan sedang berbicara sama kita, Bapak Ibu? Saran saya cuma satu sebetulnya. Kebenaran firman Tuhan itu hal yang sangat spesial, hal yang sangat penting, ya, penting dan mutlak, dan dia adalah dasar kehidupan orang percaya. Namun Anda mesti ketahui bahwa kita hidup di tengah kehidupan ini, artinya hidup di dunia ini, tengah kehidupan ini, ada satu pribadi, kata kita bukan kata saya. Pribadi itu yang disebut kuasa si jahat. Nah, kalau Anda tahu, Alkitab katakan, sesungguhnya Anda dan saya tahu bahwa kita sudah dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Apalagi menjadi pewaris, itu sudah menjadi absolut, ya, final orang bilang ya, final. Ya, sudah tidak lagi bisa dibantah kalau percaya saja. Tapi jangan lupa, karena kita masih hidup di dunia ini, sedangkan kita hidup di dalam 3 dimensi, ya, artinya kita hidup di alam nyata, alam pikiran, dan juga alam roh. Ya, jadi kecenderungan kita hidup di alam nyata ini, tubuh kita ini selalu bersinggungan dengan kehidupan. Kehidupan ini, ya, terutama hal-hal yang di dunia ini, kalau saya boleh menggunakan satu istilah saya, hampir 100% itu menyenangkan. Kalau Anda tidak percaya, coba diusap-usap tangannya. Sangat menyenangkan bukan? Itu kalau diusap sendiri, apalagi diusapi orang lain. Apalagi kalau diusapi rame-rame. Maksud saya apa? Pengusapan itu merupakan sebuah apresiasi bahwa kamu itu lebih penting. Lalu biasanya orang yang kalau diusap-usapi itu seringkali lupa. Kalau istilah bahasa sosialnya, peribahasa sosialnya lupa daratan, sebenarnya lebih cocoknya itu lupa diri. Ada orang berkata begini, monyet ditimpa dengan badai yang apapun tidak akan membuat dia jatuh ya dari pohon, betul ya? Monyet itu badai sebesar apapun tidak akan bisa menjatuhkan dia. Tapi dia cuma hanya takut sama satu, angin badai tidak bisa jatuhkan, dia takut sama angin apa? Angin mamiri, angin sepoi-sepoi. Nah, angin sepoi-sepoi itu membuat dia sejuk, tertidur, jatuh dia. Bilang sama samping, hati-hati dengan angin sepoi-sepoi itu. Ada terlalu banyak orang datang selalu memberikan apresiasi ya, pujian sana. Kita suka. Saya pendeta pun kadang-kadang tanpa sadari kalau sudah khotbah nggak ada yang amin, rasanya berat banget khotbahnya. Kasih tahu samping, berilah amin kalau Anda mengerti. Supaya khotbah itu lebih bersemangat. Baik Bapak Ibu, jadi topik hari ini kita mulai dari dasar pemikiran. Dasar pemikiran saya ambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6. Kitab ini seringkali saya baca dan saya jadikan bahan
perenungan ya atau bahan khotbah saya. Seringkali saya mengajar di mana karena ini sangat memberi bukan hanya memberi inspirasi, tapi memberi satu kekuatan untuk mengalami perubahan. Dasar pemikiran saya ambil dari Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-4, ada 11 ayat saya bacakan. Sebetulnya akan lebih cocok membaca satu perikop, karena ini terlalu panjang, saya hanya ambil beberapa ayat dari perikop ini. Kita berkata demikian, Bapak Ibu tolong diperhatikan yang hadir di sini maupun di rumah, karena selesai ini kita juga akan perjamuan kudus. Persiapkan hati untuk mengerti tentang firman Tuhan, lalu apa yang kita lakukan itu akan membawa perubahan yang lebih maksimal. Karena kita mengerti pemaknaan yang benar, dan makna itulah yang akan membawa kita berubah seturut dengan apa yang kita maknai dengan benar. Ayat keempat berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal penerimaan, ya, dalam hal penerimaan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, gua singa ini kami orang Jakarta agak susah tuh. Mestinya di situ ya lubang singa aja. Ya gua itu kan katanya kalau orang Jakarta gua tuh gua, ya lu dan gua. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Saya senang dengan ayat kalimat satu ini. Ayat ke-9 berkata, oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang Raja Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya, dan seterusnya, sampai kepada satu perikop. Bapak Ibu kalau mengasihi Tuhan dan mengasihi saya, di rumah tolong dibaca, direnungkan, maka Bapak Ibu sedang mengasihi diri Ibu untuk jadi berkat bagi lingkungan dimanapun Anda berada. Ada? Kurang dengaran saya. Dari tadi saya korek-korek, saya pikir hari ini telinga saya agak ada masalah dengan musik, dengan nyanyian, dengan jemaat juga sama, aminnya kurang. Kalau Bapak Ibu bisa dipahami maksud apa yang saya sampaikan, agak dinaikkan volumenya, amin gitu. Wah, saya minta maaf, rupanya banyak yang tersinggung saya bilang amin. Kalau gini, yes gitu aja udah. Habis dari tadi pada melototin saya, oh saya baru sadar. Rupanya kalimat ini agak kurang terlalu disukai sekarang ini. Padahal banyak di tempat-tempat ibadah. Tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Yang penting kita berdoa supaya amin bisa membawa kita kepada sebuah perubahan hidup. Amin dalam Alkitab saudara.
saya mesti cepat-cepat masuk ke wilayah saya supaya tidak lama main di sini. Ini wilayah cukup menyenangkan juga membahayakan saya. Baik Bapak Ibu, yang menjadi dasar pemikiran tadi itu, saya ajak Bapak Ibu untuk memahami, menarik buat kita sama-sama merenungkan siapa Daniel itu. Daniel di dalam hal pembacaan dan saya melihat tokoh ini, dia adalah satu tokoh yang mampu mendekatkan dirinya menjadi pelekat. Kata pelekat atau pembantu, 2 kerajaan tapi 5 rejim. Pertama kita tahu masih muda, dia dibuang ke Babel. Di situ dia diangkat menjadi penasehat di dalam bacaannya. Penasehat dari Raja Nebukadnezar. Kemudian berpindah kepada anaknya, namanya Belteshazzar. Kemudian pindah kerajaannya, ada pergantian dari Babel sampai kepada Media dan Persia. Sebetulnya Media terlebih dahulu. Lalu di situ Kores menjadi raja, dia juga jadi penasehat. Bayangin Bapak Ibu, saya belum pernah dengar ada seorang pejabat pemerintah ikuti rejimnya terus menerus. Ya ada satu sih dulu, ya kalau Bapak Ibu tidak lupa dari ingatan ya. Biasanya kita ini orang Indonesia mudah lupa gitu ya, lupakan segala sesuatu. Ada satu kalimat ya, saya ucapkan kalau Bapak Ibu tidak lupa pasti tahu siapa. Semua bisa diatur. Siapa? Semua bisa diatur. Siapa? Gus Dur. Gus Dur mang bukan. Kalau Gus Dur mang itu aja. Ya, semua bisa diatur. Siapa? Dia seorang wartawan, mantan wartawan lalu jadi wakil presiden. Dan dia pernah menjadi menteri luar negeri dan 2 rejim. Siapa dia? Bapak Ibu tahu bahwa Alkitab itu Alkitab menerangkan bahwa ada satu manusia pertama ya di Alkitab, namanya siapa? Adam. Nikah dengan siapa? Hawa. Dan Adam tidak boleh nikah dengan apa? Adam tidak boleh dengan harus dengan apa? Harus dengan Inul. Adam yang di sini ada ya, Inul tidak boleh beribu. Nah, satu ini namanya juga Adam. Siapa? Adam maling. Semua bisa diatur. Ya. Bapak ini saya senang dengan tokoh ini. Sejak waktu saya pertama kali di Jakarta tahun 60-an seringkali saya lihat berita dia baru saja berpindahan jadi menteri luar negeri. Sebetulnya dia adalah menteri luar negeri di 2 rejim, Soekarno dan Soeharto pada waktu itu ya. Nah, hanya 2 ada, tapi yang 3 kayaknya enggak pernah ada ya. Saya enggak tahu lah ya. Kalau ada tolong dikoreksi. Tapi manusia satu ini 5 Bapak Ibu. Berarti ada sesuatu yang berbeda. Menarik buat kita kan. Seharusnya Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu menjadi tokoh-tokoh yang memang punya hasrat melibatkan diri di dalam pemerintahan, harus belajar Daniel itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya kan, seperti itu. Nah, saya temukan bahwa berkesesuaian dengan kita punya, bukan slogan, berkesesuaian dengan apa yang Tuhan bukakan buat kita lihat bahwa kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Kata kuncinya adalah apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang kita maksudkan sebetulnya bukanlah walaupun itu bersifat spiritual. Walaupun itu bersifat spiritual, itulah sebabnya seringkali saya selalu mengajak jemaat, selalu kita periksa. Indeks spiritual kita ada di mana? Ukurannya sampai di mana? Hati-hati loh, itu penting sekali. Sebab karena gini, ada terlalu banyak orang sudah melakukan ritual, dia pikir spiritual. Beritual dengan ritual itu berbeda. Ritual itu apa yang kita lakukan secara budaya saja. Tetapi kalau spiritual itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan tapi kita yakini, dan keyakinan itu sudah membentuk sebuah kehidupan yang kita hidupi dan itu diakui oleh orang lain. Bukan kita yang berkata, orang lain yang berkata. Ih, kok dia berubah ya? Nah, itu spiritual. Tapi kalau ritual, ya gampang.
Ya, bisa seperti toge, tumbuh dalam satu malam. Artinya apa? Hidroponik, ya, bukan organik gitu loh. Ya, hidroponik itu bentar tumbuh, bentar hilang. Seringkali saya menggunakan istilah itu adalah istilah imitasi, bukan otentik. Saya melihat Bapak Ibu memperhatikan saya, doa saya cuma satu, bukan muda-muda. Biarlah Bapak Ibu mengerti apa yang saya jabarkan, apa yang saya khotbahkan. Saya tidak menggunakan bahasa yang terlalu tinggi sehingga orang sulit mengerti. Bu, Ibu bisa mengerti yang sebelah sini karena guru. Bisa mengerti ya saya ngomong? Kalau mengerti bilang amin supaya saya semangat. Karena saya menggunakan bahasa ini, saya khawatir turun ini karena dia kurang perhatiin, padahal mudah dimengerti, enggak terlalu aneh-aneh sih bahasanya. Lalu apa ya pastor tadi khotbah ya, saya nggak ngerti. Nah, amsyong itu. Kalau tidak mengerti, kita akan berhadapan dengan satu pribadi. Tadi saya katakan, kita sadar kita ada di tengah kehidupan, kita sadar kita mewarisi kehidupan ini sesungguhnya, tapi ada satu pribadi yang bernama si jahat. Bagaikan apa? Bagaikan singa yang mengaung-ngaung. Dia sudah menguasai kehidupan ini. Begitu kita lengah, sedikit aja kita lengah, dia masuk. Bapak Ibu, saya bukan menakut-nakutin. Saya cuma mau ingatkan aja, siapa kita ini? Kita ketemu Yesus itu berdasarkan kepercayaan, tumbuh keyakinan, kita ikuti dia. Belum pernah kita lihat. Terkadang kita cuma hanya membesarkan keagamaan kita secara ritual saja. Kita belum sedikit orang yang mengalami kebersamaan dengan dia secara spiritual sehingga berani mati seperti Stefanus. Ya. Tetapi kita lihat ada orang yang seperti Petrus yang juga berani mati. Tuhan, tidak sekali-kali aku membiarkan apa yang terjadi padamu. Ya, berani ikut dirajam. Tapi dalam perjalanan bisa saja ditengking sama Tuhan. Iblis keluar, berarti jangan main-main dengan satu barang ini. Yuk bilang sama samping kiri kan, jangan main-main sama satu barang ini. Apa itu? Si jahat. Lalu Anda berkata, Pastor, bagaimana kami bisa mendeteksi bahwa si jahat itu bekerja? Alat apa yang kami harus punyai? Tidak ada alat. Tidak ada. Alatnya cuma diri kamu sendiri. Anda diri di kaca, Anda senyum dari hati atau cuma di wajah. Kalau senyum hanya di wajah berarti Anda sudah dipengaruhi si jahat. Paham? Tapi kalau senyum dari hati, itu kaca bilang amin buat kamu. Tapi kalau senyum di muka, kacanya kalau lama-lama bisa retak karena lihat kamu. Paham Bapak Ibu, ini bahasa yang sangat serius buat kita mengerti. Karena saya suka mengaca diri sendiri, saya tersenyum. Terus saya bertanya, senyum saya dari dalam atau dari luar? Kadang-kadang kita mau khotbah, kita bikin senyum-senyum dari luar supaya orang lihat kita tersenyum. Padahal hatinya penuh dengan apa? Kata Alkitab, tulang belulang. Kalau di utara sana bagus tulang. Ya, kita akan diajak makan siang. Betul? Ya, karena saya kalau ke rumah ponakan selalu saya diajak makan siang. Om, makan siang. Ya, oke. Nah, tema hari ini adalah ya, hidup menampakkan nilai kerajaan Allah. Hidup menampakkan nilai kerajaan Allah. Saya mempunyai satu pemahaman bahwa Daniel hidup menampakkan kerajaan Allah. Keluar dari pemikiran itu, pertanyaannya, ya, dari mana dan apa alasannya dia bisa disebut orang yang menampakkan nilai-nilai kerajaan Allah? Ada beberapa alasan yang sudah ada di dalam teks Anda. Yang pertama, kalau kita baca di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Dengan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Wih, luar biasa. Bukan dia yang menawarkan diri Bapak Ibu. Kalau kita mau jadi calon presiden, terkadang kita nawarkan diri. Oh enggak begitu kali, Pastor. Iyalah, belum apa-apa kita sudah mulai main media sosial. Ini direkam. Saya ngomong gitu mudah-mudahan tidak di take down katanya. Ya. Karena memang begitu.
dilemparkan dulu, lihat laku nggak gitu. Ya kalau nggak laku turunkanlah. Nah dari sekian banyak ditayangkan di media sosial, lalu ada yang memberikan nilai yang disebut survei. Kalau nilainya tinggi maka dia akan digandeng sama partai politik. Bukankah begitu? Ada Pak Supriyanto di sini, ya bukan begitu Pak? Kan begitu kan, biasa gitu ya, termasuk caleg-caleg lah, ya. Saya kira sama saja sebetulnya. Tetapi Daniel ini bukan dia menawarkan diri, tetapi keadaannya menarik dia. Nah sekarang saya mau bilang sama Bapak Ibu, bilang sama samping kiri kananmu, Indonesia sedang mencari Anda. Indonesia membutuhkan Anda. Kenapa saya berkata demikian? Bapak, Ibu, dan saya ada di Indonesia, secara khusus ada di Kalimantan Barat, lebih khusus lagi ada di Pontianak, bukanlah kebetulan. Setiap nafas kita Tuhan yang atur. Kalau kita ada di sini berarti Tuhan yang menempatkan di sini, kita di sini. Kalau Tuhan yang menempatkan kita di sini berarti Tuhan mengutus kamu di sini. Jadi apa? Jadi apa? Jadi manusia. Ya nggak usah ngomong, memang kita manusia ya. Jadi manusia itu sudah menjadi keniscayaan. Tetapi jadi terang itu perlu pergumulan. Bilang sama samping kiri, jadilah terang. Pertanyaannya, mengapa kita perlu jadi terang Bapak Ibu? Nah, kan selalu saya bertanya, saya tidak terlalu buat statement. Pertanyaannya, mengapa Anda dan saya, kata Alkitab, harus jadi terang? Bab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Nah itu dia. Sesungguhnya Bapak Ibu, kegelapan sudah menguasai bumi ini. Lalu pertanyaan saya, kenapa kegelapan itu begitu hebat menguasai dunia ini? Bukankah Anda dan saya adalah anak Allah, punya kuasa? Anak presiden yang punya kuasa, apalagi anak Allah. Halo, ada si Jok, anak presiden itu mudah cari kerja, kata anak Gus Dur. Saya nonton di itu loh, di postcard loh. Dia bilang kalau cari jadi pengangguran, jadi anak presiden saja. Minimal dilamar jadi wakil presiden, katanya. Mudah-mudahan ini tidak ngeledek orang ya, hanya sambilan aja. Jadi Bapak Ibu, katanya kita anak Allah pasti punya kuasa dong. Betul enggak? Tapi kenyataannya kenapa Alkitab katakan bahwa sesungguhnya kegelapan menguasai dunia? Berarti anak Allah sudah tak berdaya. Kasih tahu sama samping kiri kananmu, kamu anak Allah bukan? Tadi lagunya mantap itu. Anak kerajaan Allah, hidup kepastian. Malaikat bilang, masa iya? Betul enggak? Bisa loh, malaikat ngomong gitu kan. Saya tidak mengatakan bahwa kita ini tak berguna, tetapi memang Alkitab saya mengatakan itu sesuatu yang serius. Dunia ini cemar bukan karena Tuhan lalai, bukan karena setan lebih kuat. Dengar sekali lagi, dunia ini cemar lalu gelap. Tahu kata gelap itu cemar, kalau Anda di mobil kena hujan, itu biasanya apa? Buram kan? Ya gitu loh, bukan pabriknya salah bikin Pak, Bu. Ya, bukan hujannya terlalu hebat, bukan. Ada masalah dengan kaca mobil Anda. Biasanya dikatakan berjamur, betul enggak? Bro Yosep, kalau berjamur, kalau banyak kabut gitu, itu katanya berjamur ya kaca ya. Mesti dibersihin kan gitu kan? Iyalah kalau orang yang ngerti mobil pasti gitu. Saya kadang-kadang beli itu cairannya. Saya pikir kok kaca saya ada jamurnya ya. Ya udahlah beli semprot ya, gosok. Bener loh, kalau hujan air pun nggak berani mampir, tercerah terang. Nah gitu loh. Dunia ini gelap karena cemar. Cemar oleh apa? Virus, bukan COVID. Nah dikatakan dunia cemar karena siapa? Virusnya siapa? Virus siapa? Bilang samping kiri kananmu. Ya kita ini virusnya. Ya coba Anda baca Yesaya pasal 24 ayat 5, dunia ini atau bumi ini cemar karena siapa? Karena penduduknya. Siapa penduduknya? Masa monyet? Walaupun monyet juga tinggal di bumi ini.
Ya kan? Ya kita inilah yang sulit diatur. Nah itu cemar itu namanya. Oke, saya teruskan lagi ya. Bahwa Daniel ini kalau Anda lihat kenapa, iya tadi saya sudah katakan dia melalui proses 5 ya, 5 itu. Nah, pertanyaannya mengapa Daniel hidup ya bisa menampakkan. Yang pertama, dia itu hidup di atas standar rata-rata. Di atas standar rata-rata itu kalau yang namanya kegelapan ya itu selalu di bawah rata-rata, enggak kena dia. Ya, kita ada di atas. Dulu waktu kami di Jakarta mau menuju ke Pontianak, saya memuridkan, saya punya murid ada 12, saya bilang sama mereka, Anda harus betul-betul mendalami Kristus sampai Anda itu seperti busa. Tahu busa ya? Busa itu dia tidak bisa tenggelam. Tetapi setinggi apapun airnya dia akan terus naik ke atas. Dia akan terus busa. Nah, kita itu di kehidupan harus seperti busa itu juga. Ketika keadaan terus bergejolak, kita ada di atasnya. Itu namanya di atas standar rata-rata. Nah, di atas standar rata-rata itu adalah Daniel. Maka dia dipilih untuk menjadi salah satu dari 3 orang hebat di negeri itu. Dan dia melebihi semua pejabat tinggi. Luar biasa Bapak. Ini bicara tentang kerajaan. Karena hari ini isu kita adalah dampak ya. Menampakkan nilai. Tetapi ini bisa masuk ke semua sendi kehidupan. Rumah tangga, usaha, politisi, dan sebagainya. Yang terpenting bukan apa yang ingin kamu capai. Dan itu juga menjadi kepastian. Apa yang akan kita capai itu menjadi kepastian. Tetapi kepastian belum tentu bisa kita peroleh kalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk mencapai itu. Nah, yang terpenting bukan apa yang kita capai. Yang terpenting lihatlah di mana posisi dirimu dan bagaimana yang perlu kamu tingkatkan. Nah, yang pertama saya mau kasih tahu sama Anda, Bapak Ibu, bagaimana kita tingkatkanlah nilai spiritual kamu. Kalau itu kamu tingkatkan, maka engkau memiliki nilai di atas standar rata-rata. Yang kedua di sini dikatakan keadaan tidak menguasai kehidupannya. Mengapa saya menggunakan tag ini? Keadaan tidak menguasai kehidupannya. Ada begitu banyak orang ya berteriak saya pemenang, lebih dari pemenang, ke gereja dan sebagainya. Tiba-tiba dikalahkan oleh keadaan apa? Keadaan keuangan, keadaan rumah tangga, keadaan pacaran. Ada yang gara-gara pacaran rajin ke gereja. Karena pas dapat pacarnya orang gereja. Ada yang gara-gara pacaran dia nggak ke gereja. Karena pacarnya putusin dia. Ada yang begitu. Ada yang gara-gara kaya dia ke gereja. Karena dia ke gereja, tiba-tiba dia diperkaya. Sebuah sukses. Ada yang gara-gara ya uang juga, dia nggak gereja. Aduh, gereja itu nggak ada urapan, gua kok miskin mulu katanya. Nah, ada yang begitu. Ya, dan itu nggak bisa dipungkiri. Artinya dia dikuasai keadaan. Nah, Daniel pada saat itu keadaannya apa? Keadaannya dia buang ke gua singa. Ya, karena dia mengalami sebuah jebakan Batman itu namanya. Ya, dia dijebak oleh teman-temannya, mempengaruhi raja, lalu raja bikinlah undang-undang, dan memang Daniel adalah orang yang tidak bisa dia adalah orang yang toleransi. Daniel adalah orang yang toleransi. Iyalah, Daniel itu di kerajaan yang pertama pasti agamanya berbeda. Ya, ada 2 rejim di situ, pasti juga keyakinan berbeda. Dia toleran, dia masih menjadi penasehat. Dan kemudian dia pindah ke Persia, pasti agamanya berbeda, keyakinannya juga berbeda. Di situ ada 3 raja, dia ikuti dan toleransi dia mengikuti raja dan dia menjadi penasehat. Tapi dia bukan orang yang kompromi. Bilang toleransi itu adalah panggilan hidup kita, tapi kompromi jangan. Paham Bapak Ibu? Kita kadang-kadang menjauhkan toleransi, tapi kita hidup dalam apa? Kompromi. Wah, kalau keyakinan, no.
Wih, keyakinan. Tapi kalau uang, bolehlah bagi-bagi. Bilang sama sampingnya, yang satu ini saya agak kenal banget. Yang satu ini saya kenal banget orangnya. Begitu saja, tak usah ditunjuk-tunjuk lagi. Ya kan, kadang-kadang kita tidak toleran di dalam kehidupan ini. Terlalu fanatik, tapi kompromi jalan terus. Dan inilah mau kita tidak bisa menampakkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, waktu Daniel dicampakkan gua singa, singa tak dapat menguasainya. Artinya apa? Kejahatan tidak dapat menguasainya. Alam semesta ini milik Tuhan diberikan kepada siapa? Anaknya. Sebagai apa? Generasi pewaris. Tapi jangan lupa coy. Alam semesta ini telah dikuasai si jahat. Kalau Anda baca Alkitab dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-15. Itu dikatakan demikian. Jadi sedikit saja kita tidak menyadari hidup kita, maka kita akan menjadi apa? Mangsanya si iblis. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan kepada kita semua, hidup ini harus apa? Sadar. Kata sadar dalam versi ajaran Tuhan Yesus kepada kita sadar. Ya. 19 ya. Nah, aku lihat Anda buka, aku mesti pastikan benar gak? Kemarin nyatanya aku salah sebut. Harusnya Kejadian pasal 4 ayat 1, saya bilang 6. Terlalu cepat. Nah ini ya, kita tahu bahwa kita berasal dari siapa? Dari Allah, maka kita jadi pewaris. Tapi ingat loh, seluruh dunia berada di bawah siapa? Hah? Termasuk Indonesia enggak? Termasuk. Maka hati-hati jadi presiden juga. Hati-hati jadi pejabat. Dikit-dikit bisa jadi penjahat loh. Kok cara berpikir? Oh, Bapak ngomongnya hati-hati loh. Lah Petrus saja salah pikir aja langsung ditengking setannya kok. Betul nggak? Petrus saja ditengking setannya. Lihat lagi. Apalagi lo. Maka itu pikirannya mesti diselaraskan pada Kristus. Betul nggak? Iya kata iya, tidak kata tidak. Ini Pak Pendeta pandai berkhotbah. Mampu gak Pak Pendeta hidup dalam demikian? Kalau saya bilang mampu, tidak. Tetapi saya akan selalu mengikuti apa yang Alkitab katakan. Itulah harus kita. Jangan kita merasa kita hebat. Rasa kita memang tidak hebat, maka kita punya Tuhan yang hebat. Haleluya. Saya senang kalau begitu jemaatnya. Ya, biarpun amin kalian agak sedikit sulit, tapi katakan yang kencang amin. Tidak ada masalah. Saya pastikan Anda tidak akan bermasalah. Dan yang ketiga Bapak Ibu kita lihat, hidup membawa kedamaian bagi orang lain. Nah ini penting sekali. Orang yang menampakkan nilai kerajaan Allah di mana saja, kapan saja, dia menjadi apa? Terang. Kenapa di situ ada masalah? Karena di situ ada pencemaran. Pencemaran dengan kata lain itu pencemooh. Kalau kita duduk suka mencemooh. Hari-hari ini saya sering kali bisa tarik urat dan sedikit terlibat perdebatan. Ayo tolonglah kalian. Emangnya kamu tim sukses ya? Bukan kan? Tapi gara 1, 2, 3 ribut. Kadang-kadang bisa sampai lempar-lemparan. Di sini kagak ada, di sini baik-baik semua. Yang saya bilang di sana. Di mana? Nggak tahu lah. Di warung kopi kali ya. Bayangkan lo istri suami itu bisa ribut gara-gara angka. Ya bikin togel kali. Saya ngomong di sini terus terang, direkam dan disiarkan ke seluruh Indonesia, seluruh dunia. Buat apa Anda buat begitu, betul nggak? Dan hidup ini kecenderungan manusia lebih suka cemooh. Tahu tidak tahu, ngomong aja. Dia tidak tahu omongannya bermasalah untuk orang lain. Nah, jadilah Daniel. Di mana saja dia berada, dia membawa damai. Alkitab katakan waktu Daniel dikeluarkan dari gua singa, kata apa raja? Raja itu joget, bukan gemoy. Joget Pak Bu, bener-bener. Raja bersuka cita. Lah gak mungkin bersuka cita. Itu biasanya zombie itu. Enggak suka cita, saya yakin dan percaya dia pasti akan menari-nari, nggak tahu nari apa. Kenapa? Daniel selamat dari ancaman. Artinya orang percaya yang memiliki nilai kerajaan Allah di mana saja,
kapan saja kita membawa damai. Bilang, membawa damai. Tahukah Anda khotbah sabda bahagia? Tahu sabda bahagia? Sabda bahagia itu di mana? Di Bukit Doa? Bukan. Sabda bahagia itu di Alkitab. Salah satu ayat di pasal ke-5 ayat ke-10. Orang suka yang 9 sama yang 11. Tapi yang 10. Kalau nggak 10 ya. Dikatakan berbahagialah yang membawa damai. Anak kerajaan membawa damai. Siapa Anda? Anak kerajaan bawa damai. Di mana saja kapan saja kita berada, ucapan kita bisa bawa damai. Bagaimana ya kita bisa membawa damai ucapan kita? Saya ajarin, belajar sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di mana saja, kapan saja, dia lebih banyak question, tanya. Dia tidak judgment, tidak statement. Tapi kita lebih mudah statement. Kamu kemana? Udah 3 bulan gak ke gereja. Nah itu statement tuh. Begitu dia memang gak betul gak ke gereja. Anda tanya, kemana saja 5 bulan gak ke gereja. Langsung besok dia gak datang lagi. Kalau Anda tanya, aduh bro, ya aku senang bisa lihat Anda. Tanya, gimana kabarnya? Kabar baik. Walaupun disembunyikan sedikit. Kabar apa coy? Itulah kabarnya gak jelas. Nah ini ada masalah. Ayo kita ngopi dulu. Kita mulai tanya, kabar pertama bersama Tuhan bagaimana? Waduh saya jarang ke gereja. Dia ngomong sendiri tuh. Bukan kita yang ngomong kan? Yang kedua, bagaimana hubungan sesama? Itulah istri saya. Saya mau nomor 1, dia mau nomor 2. Maksudnya jalan gitu loh. Mana didahului gitu loh maksudnya. Ribut kan gampang penyelesaiannya. Saya kadang-kadang gak ngerti loh sama anak Tuhan. Datang langsung judgment aja. Statement dan judgment itu dua-duanya membuat kacau. Ya. Pas bukan kebetulan saya ngambil satu kelas di dalam dunia kehidupan ada mind technology development. Jadi ini rupanya pikiran itu teknologi loh, harus dikembangkan. Nah, salah satu caranya adalah irama komunikasi. Kami dilatih untuk komunikasi yang terbaik. Rupanya tahun 70-an saya udah dilatih dengan orang-orang ya bagaimana cara berkomunikasi. Saya baru ngeh. Masuk ke kamar tidur itu kan gak gampang. Apalagi orang punya kan. Betul gak? Kalau Bapak Ibu jualan barang yang memang ada dipergunakan di kamar tidur. Terus Bapak Ibu datang ke rumah. Pak, Bu, boleh gak saya demonstrasikan barang ini di kamar tidur? Dia bilang apa? Jangan, masih kotor. Kan gitu. Nah saya punya guru ajarin saya gini. Kamu jangan tanya boleh atau tidak boleh. Yang paling gampang, perlihatkan barang yang kamu mau kamu jual. Buatlah ada sebuah daya tarik. Begitu dia tertarik, kamu tanya kamar mana yang saya bisa demonstrasi. Pasti tunjuk apa? Sana atau sini. Begitu sana langsung masuk aja. Maaf saya permisi. Begitu kita masuk, wih berantakan dalamnya. Gak apa-apa dia yang suruh kok. Paham? Itu namanya ilmu komunikasi. Businessman Anda kalau bisa berkata seperti itu, Anda punya penjualan pasti tinggi. Saya punya mama bilang, Ton, burung di udara bisa kamu suruh turun kalau ngomong dia bilang. Dan memang ini perlu dilatih. Ya, itu yang ketiga. Jadi kata mengapa ia memilih standar itu. Nah sekarang Bapak Ibu kita masuk lagi bagaimana itu yang penting. Ya closingnya adalah bagaimana Daniel bisa menampakkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau Anda melihat bagaimana Daniel, sebetulnya sederhana sekali ada 2 ayat. Di ayat ke-11 dan ayat ke-4. Ayat 11 dikatakan, saya potong ya beberapa kalimat saja. Di ayat 11 dikatakan, pada Daniel begitu dia dengar ada masalah, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Maka di ayat ke-4 dikatakan, Daniel memuji roh yang luar biasa. Bilang sama samping kiri kananmu, roh yang luar biasa. Kalau Anda mau sukses, Anda mau ganteng, Anda mau cantik, Anda mau kaya, Anda mau pintar, Anda mau apa saja. Yang saya sarankan cuma satu. Milikilah roh yang luar biasa. Dalam arti kata roh ini ada 2. Roh dalam bentuk spiritual
sama roh di dalam bentuk ritual. Spiritual itu tidak bisa diukur dengan ilmu pengetahuan karena Allah. Ya, Allah. Tetapi kalau roh dalam ritual itu semangat. Dalam bahasa Inggrisnya sama kan, spirit itu semangat. Semangat itu bisa diukur, karena apa? Kita kalau ada game, pasang itu obor, buat semangat. Atau ditepukin tangan, buat semangat. Itu juga spirit. Ya. Nah, kita ngerti dalam segala hal, kalau Anda mau mencapai maksimal, yang diperhatikan apa? Roh. Tapi kita tidak bicara roh dalam arti ritual. Mudah dibuat, bisa saja imitasi. Tapi kita akan lakukan yang namanya spiritual. Pak Bu, spiritual tidak bisa kita beli di pasar. Tidak bisa kita datang kepada orang kita minta, tidak bisa. Spiritual itu miliknya Tuhan. Untuk itulah ada algoritmanya, ada pengenalannya. Nah, untuk menyambungkan pengenalan itu firman. Kenapa Daniel bisa mempunyai roh yang luar biasa? Jawabannya cuma satu. Jiwanya melekat kepada apa? Kebenaran. Kebenaran mengajarkan kepada dia pada masa itu setiap doa mesti arahnya ke Yerusalem. Tapi tidak dengan hari ini Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda masih juga mengarah ke Yerusalem, itu berarti kekeliruan. Sebab Alkitab sudah mengatakan, masanya akan datang, penyembah yang benar, bukan lagi Yerusalem, atau di bukit. Tetapi di mana? Kebenaran dan roh. Nah hari ini Anda dan saya, lekatkanlah jiwamu kepada kebenaran adalah firman Tuhan, itu Kristus. Ya, bagaimana kita bisa jiwa kita melekat kepada kebenaran? Pikirkanlah kebenaran itu. Pikirkan. Saat waktu Bapak Ibu saya pikirkan itu kebenaran, sesungguhnya energi pikiran kita sudah berkesesuaian. Keterhubungan kita dengan kebenaran itu. Itu baru bicara pikiran. Orang yang sering kali berpikir tentang kebenaran, pastilah wajahnya lebih indah. Kasih tahu sampingnya, kalau Anda lebih banyak pikirin kebenaran, wajahmu pasti lebih indah. Tapi kalau Anda pikirin jerawatmu terus, pastilah Anda punya jerawat akan tumbuh lebih lebat lagi. Tiap hari bikin, kenapa sih muka saya keliput? Nanya saya, yang wajah gua keliput nggak sih? Keliput itu biasa. Oh iya dong, tiap kita juga kan gitu kan? Tapi yang penting bukan soal keriputnya saya bilang. Yang penting nilai dalamnya. Nilai dalam akan buat kamu walaupun keriput tapi indah. Gitu dong. Bahasa mesti seperti itu Bapak Ibu. Oke, paham ya? Nah, maksudnya apa? Jiwa kita melekat kepada Tuhan, maka roh kita itu sedang menyembah. Kalau roh kita menyembah, apa yang terjadi? Tubuh kita, namanya apa? Sikap perilaku kita menampakkan nilai-nilai Kristus atau nilai-nilai kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, penuh dan kuasa, dan kelimpahan. Walaupun nggak punya duit, tapi wajahnya bersukacita kan? Buat apa kita punya uang banyak tapi mukanya ketekuk? Kan ada begitu. Nah, diukur dari mana? Hati. Itulah sebabnya saya menggunakan 3R. Masih ingat 3R itu penyembahan? Respon, respect, respon, responsibility. Respect itu pikiran. Pak, Bu, perhatikan, karena kita udah mau closing. Respect itu pikiran, namanya apa? Rasio. Apa yang kamu respect, itulah kau pikirkan. Kamu respect apa? Respect itu kamu pikirkan. Waktu kamu pikirkan, suka tidak suka pasti ada responnya. Respon berarti kamu sedang menarik, kamu rasakan. Ya, respect itu rasio. Ya, respon itu adalah rasa, rasakan. Waktu Anda rasa itu sedang mengkoding namanya, menarik energinya. Ketika kamu narik energinya sudah penuh, suka tidak suka, energi akan mengkhamirkan. Artinya apa? Menstimulasi. Untuk apa? Untuk bereaksi. Itu namanya apa? Itu namanya raga. Raga itu ada sebuah reaksi kepengen melakukannya.
ya, melakukannya. Jadi saya ulangi lagi, respect itu adalah pikirkan firman Tuhan, rasa itu saat saat kita sedang meresponi firman Tuhan, sedang meresponi firman Allah, sedang meresponi hadirat Allah, kita menyembah Tuhan, kita menangkap energi Tuhan. Nggak usah mikir macam-macam, rasakan aja. Pak Bu, tanpa Anda sadari, hidupmu seperti orang sedang bermimpi. Tahu? Seperti orang bermimpi, mulutnya tertawa apa? Kok bisa terjadi? Kok bisa terjadi? Karena memang mau tidak mau menghasilkan itu lihat apa? Kemampuan fisik kita. Kita bukanlah orang simsalabim, begitu kita berdoa semua muncul. Bukan, tapi melakukan sikap dan perilaku. Pak Bu, saya beberapa hari, waktu saya awal tahun, mobil saya pulang dari Kucing, mobil saya itu getar, terus olinya habis. Tapi nggak bocor. Saya isi lagi, habis lagi. Akhirnya begitu, saya isi air, habis lagi, tapi nggak bocor, saya bingung. Ini mobil kayak apa? Kayak Dracula, nyedot bensin bensin ya habis, oli habis, air habis. Tapi nggak bocor. Isi bensin, bayangkan loh. 800.000 1 minggu habis juga, biasanya 2 minggu. Saya bingung, saya ke bengkel. Bengkel pakai komputer, cek. Wah, dia bilang di dalamnya ada sesuatu yang masalah, apinya lebih besar, semua dibakar sama api. Jadi hasilnya jadi apa? Pencemaran tapi tidak ada tenaga. Lalu gimana? Ya dia bilang mesti overhaul, bongkar total. Pas saya mau pergi 10 hari, saya tinggalkan bengkel, dibongkar sama dia semua. Diturunkan itu selama hampir 1 bulan ya, 3 minggu. Saya datang, wih berantakan mobil saya. Itulah dia bilang, ini banyak masalah di dalam. Pokoknya saya nggak mau tahu, betulin saja. Wah ganti sana ganti. Kemarin dikirim ke tangsinya, Masya Allah saya bilang, ini kok lebih mahal perbaiki daripada beli baru ini, saya bilang. Ya mobil kayak saya itu kalau dijual nggak seberapa. Ini angkanya tinggi banget. Tapi saya orangnya biarpun begitu, walaupun saya tahu ini bayarnya persoalan, ya persoalan, tapi saya tidak bawa persoalan. Saya cuma bilang sama istri saya, ya udah ditanya saya berapa, nggak mahal kok, tenang saja. Pagi ya 1 hari, kemudian tiba-tiba saya diteleponin, saya ada transfer uang. Terus saya lihat, percis dengan saya bayar. Wow, Pak Bu, kalau kita memiliki nilai kerajaan Allah, jangan takut kamu susah. Allah di sorga tahu keadaanmu dan dia turut bekerja. Benar. Terus tadi saya lagi pikir mau berkati orang. Saya bilang samanya, saya kayak mau berkati orang deh. Tiba-tiba saya ditransfer uang lagi. Saya bisa berkati orang. Mungkin saya cerita begini, ini Babe lagi mancing saya keluar duit. Bukan, saya... Karena memang Nyak bilang, kesaksian dong ini kan berkat. Ya, saya ceritakan buat Anda semua. Milikilah nilai-nilai hidupmu adalah nilai kerajaan Allah. Maka kita senantiasa dicukupkan. Ada yang mau kirim saya duit, dia tanya, berapa pastor perlu? Waduh, saya berapa? Terserah kamu. Buat saya yang penting cukup. Ya, cetiau cukup, cepek cukup. Ya, cetun cukup, karena dalam Tuhan cukupkanlah segalanya. Pemusik udah boleh. Saya closing dengan kesimpulan, boleh bangkit berdiri. Saya berharap Bapak Ibu bisa paham khotbah saya. Respect, respon, dan responsibility. Responsibility ini, Anda yang bisa bahasa Inggris itu bagus. Responsibility sebenarnya ini adalah bahasa dari bahasa Yunani juga. Ada 2 akar kata, respon dan ability. Respon itu menerima, ability kemampuan. Kalau kita mempunyai respon yang benar, kita akan menarik energi itu tanpa kita sadari, kita bisa melakukannya. Maka saya selalu sarankan kepada Pak Supriyanto, kalau Anda punya respect dengan bangsa ini, maka Anda punya respon panggilan bangsa ini, Anda akan melihat energi bangsa ini, bagaimana Anda masuk di parlemen, Anda bisa melakukan, bukan Anda melakukan secara imitatif, tetapi otentik. Ada terlalu banyak orang ingin jabatan, tapi imitatif, dihias saja. Tapi begitu duduk nggak ngerti buat apa. Saya berdoa buat Bapak Ibu yang ada di sini, yang ada di dalam parlemen, yang ada dalam pemerintahan, atau di luar sana, ayo.
respon Anda mempunyai kemampuan untuk mengelola bangsa ini. Bukan karena pencitraan, tetapi adalah sebuah perubahan. Nah, karena itu sama-sama kita baca kesimpulannya. 2, 3. Dampak hidup menampakkan nilai kerajaan Allah bagi kehidupan, yaitu akan membawa perubahan sebagai kesaksian bahwa Allah Maha Hadir bukanlah retorika, melainkan fakta bagi orang percaya dan mentaati kebenaran firman Tuhan. Salam sama kiri kan, selamat datang anak-anak kerajaan. Jikalau Bapak Ibu berani mengakui, saya tunggu nilai kerajaan Allah ada di dalam Bapak Ibu. Yang pertama apa? Di atas standar rata-rata, masalah bukan masalah, Anda bisa menguasai masalah. Yang ketiga apa? Di mana saja, kapan saja menjadi apa? Pendamai. Bagaimana caranya? Jiwa melekat, roh menyembah, tubuh mengeksekusikannya. Tuhan memberkati.